Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel aku Muslimah Bekasi di Jepang alias aku Mei. Alhamdulillah sudah berganti tahun ya, menjadi tahun 2024. Walaupun agak sedikit terlambat, dan aku pribadi tidak menganggap 1 Januari 2024 itu sebagai hari yang spesial. Aku menjalani hari itu seperti halnya dengan hari-hari biasanya. Tidak ada yang aku rayakan, akan tetapi dalam video ini aku ingin menjelaskan sedikit bagaimana sih perspektif sudut pandang orang-orang Jepang terhadap tahun baru 2024. Baik, jadi karena ini konten kehidupan aku di Jepang ya, pertama-tama aku ingin memberitahu ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Jepang, yaitu Shinnen Akemashite Omedetou gozaimasu. Nah, jadi Shinnen itu ada Shin, kanji atarashi ya, yang artinya baru, dan Nen itu kanji Toshi yang artinya tahun. Akemashite itu kayak pembukaan ya, pembukaan bahwa sudah memasuki tahun yang baru, dan gozaimasu itu adalah bentuk akhir pengucapan yang formal. Jadi Shinnen Akemashite Omedetou gozaimasu. Kalau omedetou, tadi lupa jelasin, omedetou sendiri adalah pengucapan selamatnya. Omedetou sama dengan selamat. Kalau ingin ditambahkan menjadi selamat tahun baru 2024 menjadi Nisen Nijuyonen Akemashite Omedetou gozaimasu. Sebenarnya untuk kanji Nisen itu seperti ini. Nisen yang artinya 2000. Tapi dalam penulisan Nisen, tahun Jepang itu memakai ini zero nion. 24 itu penulisannya Nijuyo. Itu bukan kanji Nisen. Akan tetapi dalam pengucapannya tetap diucapkan dengan Nisen Nijuyonen 2024. Ini sudah memasuki tahun ke-7 aku tinggal di Jepang. Dari aku sendiri ya, yang aku lihat orang-orang Jepang tuh benar-benar pergantian tahun itu spesial bagi mereka gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang spesial. Jadi walaupun aku menganggap tidak ada yang spesial gitu dari tahun baru, jadi nggak bisa langsung aku ini bukan apa-apa gitu, karena Islam dan Muslim masih minoritas di negeri ini. Jadi aku hanya menunjukkan bahwa ini sama seperti hari biasa buat aku gitu. Kalau pernah ada teman Jepang aku, teman rekan kerja yang menanyakan, Mesang di tahun baru ngapain aja, nggak liburan atau apa. Kalau buat aku menjelaskan ya, tahun baru itu tidak aku rayakan. Buat aku tahun baru itu sama seperti hari-hari biasanya buat aku. Jadi aku menjelaskan dengan mudah kepada teman aku itu seperti itu gitu. Nah, biasanya ya kan tahun baru itu kan 1 Januari ya, setiap 1 Januari. Nah, dalam lingkup kerja ya, kehidupan dunia kerja biasanya kalau 31 Januarinya 31 Desembernya itu kita masih bertemu antar rekan kerja, biasanya mereka akan bilang kayak gini. Mei-san, yoi otoshi o. Nobita-san, yoi otoshi o. Nah, jadi itu tuh tadi contoh percakapan antara contohnya aku dan rekan kerja ya. Rekan kerja aku namanya Nobita-san. Jadi tadi dia kan manggil aku ya, Mesang, yoi,
otoshio gitu. Jadi mereka tuh kayak bilang ini sudah berakhirlah tahun yang baik gitu. Sebagai contoh 31 Desember 2023 ya. Itu kalau ketemu sama rekan kerja biasanya kita yoi otoshio gitu kan. Mereka bilang yoi otoshio. Selamat karena sudah melewati tahun 2023 ini dengan baik gitu. Jadi gitulah. Nah, jadi kalau misalkan nih, kan tadi 31 Desembernya ya, dan keesokan harinya, biasanya di tanggal 1 Januarinya, saat kita bertemu dengan rekan kerja kembali gitu di dunia kerja ya, di kantor ataupun di perusahaan, ya seperti yang tadi penjelasan selama tahun baru, mereka biasanya aku dan rekan kerja yang ketemu pasti akan bilang kayak gini. Mei-san, akemashite omedetou gozaimasu. Nobita-san, akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Hai, Mei-san, kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Nah, di video tadi kan antara percakapan aku dengan Nobita-san itu, Nobita-san kan bilang, Mei-san, yang tadi aku kasih tahu ya, akemashite omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru gitu kan singkatnya. Terus aku balas, hai Nobita-san, akemashite omedetou gozaimasu. Dan ada kelanjutan katanya, kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Jadi, tahun ini pun juga mohon bantuan dan kerjasamanya. Yoroshiku onegai shimasu. Terus lawan bicara kita sebagai contoh tadi si Nobita-san juga menjawab, hai Mei-san, kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Kayak gitu kira-kira. Nah, jadi singkatnya begitulah tahun baru untuk orang-orang Jepang ya. Orang-orang Jepang menganggap tahun baru adalah sesuatu yang sangat spesial gitu. Sebagai seorang muslim yang bekerja di lingkup orang-orang Jepang yang memang mereka tidak mengerti muslim sebagian besar ataupun tidak mengerti Islam itu seperti apa, jika mereka misalkan, alhamdulillah ini tempat aku tidak ada ya seperti yang kebudayaan perusahaan-perusahaan lain yang akhir tahun makan-makan atau minum-minum gitu, tidak ada, karena aku kan bekerja di fasilitas kesehatan ya. Jadi benar-benar yang pelayanan 365 hari dalam setahun, tidak ada tutup, tidak ada close. Jadi begitulah kita kehidupannya. Nah, kalau untuk lingkup kerja aku sendiri kan, aku ini kan istilahnya kayak tempat orang-orang pasien-pasien, orang-orang tua berada gitu, menghabiskan masa hidupnya yang atau tidak singgah sementara untuk rehabilitasi tubuhnya ataupun tinggal dalam waktu pendek singkat gitu, short stay. Nah, kalau dalam lingkup kerja pastinya ada kayak vibes tahun baru New Year gitu. Nanti aku ambil beberapa videonya akan aku tunjukkan gitu. Sebenarnya itu kayak pajangan sederhana aja gitu ya, karena di tahun ini kan dinamakannya tahun naga ya, Ryu Toshi. Jadi Ryu itu artinya naga dalam bahasa Jepang dan Toshi itu tahun, jadi tahun naga. Jadi kayak membuat hiasan naga gitu ditempelin di kamar-kamar pasien, kayak terkesan agar suasana tahun barunya tuh ada aja gitu. Nanti aku akan ambil beberapa videonya, akan aku tunjukkan. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Arigatou gozaimashita. Nah, ini adalah salah satu pajangan yang dibuat oleh para staf ya. Itu terlihat ada gambar naganya dan Gunung Fuji khas Jepang. Ini berada di lantai 1 bagian day service, pelayanan harian. Ini aku ambil malam ya. Mohon maaf jadi gelap gitu, nggak dinyalain lampunya. Oke, kira-kira kayak ginilah suasananya. Dan kalau ini adalah pajangan yang dibuat handmade oleh staff ya.
dipajang di depan kamar-kamar pasien. Itu ada naganya juga, ada bunga ume ya, bunga yang tumbuh di musim dingin ini gitu. Ini suasana di lantai tempat aku bekerja, jadi ini juga malam hari ya, lampu tidak dinyalakan, pasien-pasien pun sudah pada tidur ya gitu. Lalu ini aku tunjukkan juga yang dibuat oleh staff juga, semua ini handmade ya. Terus itu ada tadi kanji shinen yang aku kasih tahu menunjukkan bahwa ini adalah tahun baru gitu. Jadi kayak gitulah. Ini lihat kondisi situasi dan vibes tahun baru yang dibuat oleh para staff gitu. Karena tahun baru adalah yang spesial bagi orang-orang Jepang. Kayak gini. Oke. Lalu yang terakhir ini ada replika kuil ya. Biasanya orang-orang Jepang juga di tahun-tahun baru ataupun di saat-saat spesial tertentu mereka pergi ke kuil dan berdoa. Ini adalah replika yang dibuat di depan unit-unit di tempat kerjaku. Jadi ini benar-benar kecil ya, nanti para pasien tuh berfoto di depan dan juga mereka berdoa di sini kayak gitu. Jadi karena tahun baru sangat spesial bagi orang Jepang, apalagi pasien-pasien di sini sudah orang tua dan orang-orang dulu gitu ya, benar-benar kita buat sebisa mungkin vibes tahun baru. Lalu ini beberapa foto yang diambil ya di depan replika kuil ini. Begitulah kondisi dan vibes-nya tahun baru di tempat kerja aku buat para pasien. Oh iya, aku lupa mengucapkan terima kasih ya. Aku kan mulai membuat aktif mengupload video di channel Muslimah Bekasi di Jepang ini terhitung dari bulan Desember di tahun 2021. Terima kasih karena sampai di awal tahun 2024 ini channel aku sudah ada sekitar 380 subscribers. Terima kasih banyak yang sudah mensubscribe channel aku. Kita semua telah gambarimashita. Gambarimashita itu artinya kita semua telah berusaha dan mencoba yang sebaik-baik mungkin. Minasan gambarimashita yo. 2023年頑張りましたよ。今年も頑張って頑張りましょう。Oh iya, ada sedikit tambahan lagi. Jadi ini adalah osechi ryuri, yaitu masakan orang-orang Jepang yang biasanya saat tahun baru dibuat. Nah, ini aku ambil sebenarnya di awal tahun lalu, di akhir tahun 2022 deh kalau tidak salah ya. Jadi osechi sendiri itu memiliki beberapa makna, yaitu memiliki beberapa makna ya dalam tiap-tiap masakannya. Seperti contoh itu ada kacang hitam ya, kuromame, yang melambangkan kekuatan, kesehatan gitu ya, dan juga itu udang itu diidentikan oleh orang Jepang itu sebagai punggung orang tua yang bermakna umur panjang, kira-kira gitu.